wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Qulub. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS matkul PN1. Saya akan menjawab 3 pertanyaan dari 6 pertanyaan berikut. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Alasan kuat NU menerima Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kemaslahatan umat. Hal tersebut mengacu kepada hadis yang menerangkan sejarah perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi Muhammad sedang membuat perjanjian dan menyuruh Sayyidina Ali untuk menulis perjanjian tersebut. Kabarnya dikatakan Sayyidina Ali menulis surat perjanjian antara Nabi Muhammad Rasulullah dengan Bani Quraisy, namun diprotes oleh kaum Quraisy agar tidak menggunakan kata Rasul dan harus diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Nabi pun menerima karena melihat kemaslahatan bagi umat, karena dengan dihapuskannya kata Rasulullah dalam surat perjanjian itu akan tidak akan merubah status Nabi itu sendiri sebagai Rasul di hadapan umat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya, dari sejarah itu ulama dengan keilmuan dan tujuan yang lebih besar akhirnya rela merubah redaksi piagam Jakarta pertama yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjadi syariat Islam bagi pemiliknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan merubah redaksi tersebut maka tidak akan membuat kaum muslimin Indonesia untuk tidak bisa menjalankan syariat Islam. Bandingkan dengan sekarang terjadi di Timur Tengah yang mayoritas menerapkan hukum syariah, wajar jika NU menjadi gardu terdepan dalam menjaga Pancasila dan NKRI, karena kecintaan kita terhadap tanah air sudah dikatakan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan banyak dalil dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 126. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Langsung saja, umumnya orang hanya melihat bahwa Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam maka dibilang Islami, namun tidak dengan Kiai Haji Ahmad Shadiq. Ia melihat bahwa pola hubungan dan posisi agama dan Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah lebih dari itu. Dulu ada seorang yang bertanya masalah ini kepada beliau, "Kiai, mengapa kita harus menerima Pancasila sebagai asas NU?" Ia menjawab, "Nahdlatul Ulama sendiri dalam anggaran dasarnya yang pertama diterangkan bahwa NU didirikan berdasarkan tujuan bukan asas. Kita tidak usah bertentangan NU dengan asas negara karena NU tidak berbicara mengenai asas, melainkan tujuan. Lalu sekarang apa tujuan NU? Ia melaksanakan semua yang akan menjadikan kemaslahatan umat." Kiai Ahmad Shadiq tidak setuju kalau Islam dijadikan asas sebuah organisasi atau partai. Adalah keliru jika menjadikan Islam sebagai asas, karena tujuan akan merendahkan Islam sendiri. Islam adalah agama ciptaan Allah, sedangkan organisasi ciptaan manusia. Islam jauh di atas asas karena Islam adalah din Allah. Seperti zaman dahulu, Maimun mencantumkan asas Islam adalah keliru karena tujuan melorotkan Islam dengan menyamakan dengan berbagai isim yang lain zaman dahulu. NU musyawarahkan tentang hubungan Islam dan asas negara berjam-jam, 1 jam lamanya. Kiai Shadiq terdiam merenungkan masalah ini dan tidak mendapatkan hasilnya. Langsung ia memutuskan di depan rapat dan terdiamlah semua hadir yang berada. Itulah salah satu kelebihan dari karisma Kiai Ahmad Shadiq, yang mana hal itu dikarenakan dalam ilmunya. Saya menuruh hormat yang besar terhadap hal itu dikarenakan dalam ilmunya. Saya menuruh hormat besar kepada hal itu meskipun ia lebih muda daripada saya 50 tahun. Karena saya lahir pada 23 Desember 1995, sedangkan Kiai Ahmad lahir pada 24 Januari 1926. Akan tetapi karena keilmuan beliau jauh di atas saya, maka meskipun saya lebih tua, saya harus hormat padanya. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Atau saja, pada tahun 1952 Nahdlatul Ulama meningkatkan Maimuni, dan setelah melalui perdebatan internal yang hebat, NU mempromosikan diri sebagai partai politik. Pada tahun 19 tarik menarik kondisi sosial politik saat ini membuat NU terjebak dalam unsur politik praktis dan sejarah untuk korupsinya, kata Profesor Abdul Ala
tahun kemudian dalam pemilu 1955, Partai Nahdlatul Ulama berhasil meraih suara terbesar ketiga dari pimpinan partai pemilu, di bawah PNI dan Mahyumi, namun di atas PKI serta PSI. Dalam pemilu 1971, NU bahkan berhasil berada di urutan kedua, di bawah Golkar yang menikmati sejumlah fasilitas dan kemudahan dari pemerintah. Namun menurut Profesor Abdul Allah, kunjungan NU ke partai politik kemudian menimbulkan sejumlah masalah. Realita menunjukkan ketika terjadi menjadi partai politik resmi, banyak lembaga-lembaga di NU yang tentang didakwakan yang lainnya menjadi terbengkalai, tambah oleh karena itu di kalangan NU. Menurut Profesor Abdul Allah, ada semalam komentar bahwa terlibat dalam politik praktis kurang memanfaatkan untuk membangun visi besar dan kerakyatan NU.